Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita ini sangat banyak dan tidak akan dapat kita hitung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa saja nikmat yang dikaruniakan kepada kalian semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar." Allah berfirman dalam surah Ibrahim, seandainya kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat kufur. Jadi kita mensyukuri nikmat Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dengan hati kita meyakini bahwa semua nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kepada seluruh makhluk pada hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mensyukuri dan mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita laksanakan dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Ini sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita, yaitu kita ditunjuki oleh Allah di atas Islam dan sunnah. Allah memberikan hidayah kepada kita, hidayah Islam, kemudian Allah memberikan hidayah kepada kita di atas sunnah. Ini nikmat yang wajib kita syukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak orang yang mengaku Islam tapi mereka tidak mengikuti sunnah. Islam, banyak orang mengaku Islam tapi mereka tidak mengikuti sunnah. Karena itu nikmat yang mutlak menurut penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim, yaitu nikmat Islam dan nikmat sunnah, serta diberikannya nikmat al-afiyah. Al-afiyah yaitu diberikan kita keselamatan dari berbagai macam cobaan dan azab. Jadi yang pertama nikmat Islam, yang kedua nikmat sunnah, yang ketiga nikmat al-afiyah. Itu nikmat yang mutlak menurut penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita mensyukuri nikmat-nikmat itu, dan juga kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Nurul Iman di Padang ini untuk mengadakan daurah 2 hari, yaitu tanggal 7 dan tanggal 8 Muharram 1425 Hijriah atau tanggal 28 dan 29 Februari 2004. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Kita datang ke tempat ini untuk mengadakan daurah
Dan daurah ini merupakan daurah yang pertama kali diadakan di Padang oleh Yayasan Al-Ghuraba dan Majelis Ta'lim Ibnu Taimiyah di Padang ini. Daurah diadakan untuk mengkaji tentang Islam ini selama 2 hari, yang mudah-mudahan kajian selama 2 hari banyak memberikan manfaat untuk kita semuanya, dan akan mudah-mudahan menambah iman kita kepada Allah dan menambah amal saleh kita. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Diadakannya daurah ini tentunya mempunyai tujuan, yaitu kita diberikan pemahaman yang benar tentang Islam ini. Yang mungkin selama ini kita memahami tentang Islam keliru atau salah, atau kita mengikuti pemahaman yang menyimpang. Maka dengan daurah ini mudah-mudahan kita akan diluruskan kembali, diberikan ilmu, kemudian juga berikan pemahaman yang benar. Makanya kita akan kaji pada kesempatan ini. Yang pertama berkaitan tentang masalah akidah, karena masalah akidah merupakan masalah prinsip, masalah yang sangat penting, masalah asas. Jadi yang kita akan kaji pada kesempatan ini dalam sehari ini insyaallah tentang akidah. Karena masalah amal, masalah perkataan itu sah dan tidaknya, diterima dan tidaknya tergantung dari akidah yang benar. Kalau akidah ini benar, pemahaman ini benar, maka perkataan dan perbuatan dia juga akan lurus dengan pemahaman yang benar ini, yang dia sudah pelajari dari dasar Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Karena itu dikatakan oleh para ulama bahwa belajar akidah ini termasuk min ahammil muhimmat wa a'zamil wajibat. Jadi hal yang sangat penting dan juga kewajiban yang paling besar untuk kita kaji. Karena apa? Karena diterimanya amal, sempurnanya amal kita tergantung daripada akidah kita. Kalau akidah kita benar, maka amal yang kita lakukan insyaallah akan sempurna dan juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau akidah itu tidak benar, maka amal dan juga sempurna dan tidaknya, sah dan tidaknya tergantung daripada akidah ini. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid fi Maqasid Tauhid. Dalam muqaddimah ini dijelaskan bahwa akidah yang benar itu akan menentukan tentang baiknya amal kita. Sempurna dan tidaknya amal kita tergantung daripada akidah kita. Kemudian juga tentang kebahagiaan dunia dan akhirat tergantung dari kita berpegang dengan akidah ini atau tidak. Kalau kita dengan berpegang kepada akidah yang benar, prinsip akidah yang benar, pemahaman yang benar menurut pemahaman salafus saleh, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian selamatnya kita dunia dan akhirat pun tergantung daripada akidah kita, benar atau tidak. Kemudian juga yang paling lagi penting dalam kehidupan sehari-hari tentang hati kita, yang selama ini orang banyak berbicara tentang hati atau berbicara tentang kebeningan hati. Kebeningan hati tidak akan bening hati itu, tidak akan bersih hati itu, tidak akan baik hati itu, dan tidak akan bahagia hati itu apabila akidahnya tidak benar. Jadi kebeningan hati, kesejukan hati, kemudian juga kebahagiaan hati itu dia akan bahagia, akan tenang, akan sejuk, dan juga akan bening apabila hati itu diisi dengan akidah yang benar, diisi dengan pemahaman yang benar, diisi dengan manhaj yang benar. Tapi kalau seandainya manhajnya itu tidak benar, pemahamannya tidak benar, akidahnya tidak benar, tidak akan bening hati itu selama-lamanya. Tidak akan bening hati itu, dan tidak akan sejuk hati itu. Karena apa? Dikotori dengan pemahaman yang tidak benar, dikotori dengan manhaj yang tidak benar,
dikotori dengan penyimpangan-penyimpangan, karena setiap dosa dan maksiat mempunyai pengaruh terhadap hati manusia. Semakin dia jauh dari jalan as-sirat al-mustaqim, semakin kotor hatinya. Semakin jauh dia dari as-sirat al-mustaqim, semakin kotor hatinya. Makanya kalau kita mau lihat orang yang paling bening hatinya, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Orang yang paling baik hatinya yaitu para sahabat ridwanullah ajma'in. Mereka orang yang paling bersih hatinya, paling bening hatinya, paling sejuk hatinya, para sahabat ridwanullah ajma'in. Karena apa? Didasari dengan tauhid yang benar, didasari dengan akidah yang benar. Tapi kalau sudah menyimpang mereka dari manhaj yang benar, dari akidah yang benar, hatinya akan kotor. Tidak akan bersih lagi hatinya. Meskipun dia berbicara dengan panjang lebar tentang hati, hebatnya hati, dan yang lainnya, tapi kalau manhajnya tidak benar, tidak akan bersih hati itu. Sebab hati itu dia akan baik apabila diisi dengan akidah yang baik, yang benar, sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Tapi kalau ini sudah menyimpang, akidahnya tidak benar, manhajnya tidak benar, kemudian dia banyak berbuat bid'ah, ya kotor hatinya. Karena bid'ah itu tetap akan mengotori hati manusia. Bid'ah sama dengan perbuatan dosa, sama dengan kemungkaran. Bahkan dikatakan oleh para ulama, bid'ah itu termasuk sebesar-besar kemungkaran. Selama dia melakukan kemungkaran itu, selama itu hatinya akan kotor. Belum lagi ditambah dengan perbuatan dosa dan maksiat. Makanya dengan kita belajar akidah yang benar ini, semuanya kita akan lurus dalam hidup ini. Dengan kita belajar akidah yang benar, hati kita akan bersih. Kemudian juga akal kita juga akan bersih, karena kita dibimbing oleh wahyu, oleh Al-Quran was Sunnah, berbeda dengan pemahaman yang menyimpang. Kalau kita mengikuti pemahaman yang benar ini, akal kita juga akan berpikir yang wajar. Kenapa? Dibimbing oleh wahyu. Hati kita dibimbing oleh wahyu. Dan itu akan mengalami ketenangan. Kemudian kalau ini hati ini sudah benar, maka yang lain juga insya Allah akan baik. Kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Apabila darah ini baik, baiklah seluruh tubuhnya. Apabila darah ini jelek, jeleklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal darah adalah hati. Jadi ketika kita berbicara tentang hati, yang pertama kali kita berbicara tentang akidah yang benar. Karena makanan hati yang paling penting, yang sangat mendasar, masalah akidah. Masalah tauhid kepada Allah SWT. Kalau itu benar, insya Allah akan baik seluruh tubuhnya. Jadi kalau orang berbicara tentang masalah hati, ini dulu, akidah dulu. Ketika orang berbicara tentang masalah prinsip hidup, bicara soal akidah lebih dahulu. Ketika orang berbicara soal manhaj dalam kehidupan, bicara soal akidah dulu. Kalau akidah ini baik, insya Allah yang lainnya akan baik. Makanya kita bahas dalam kajian ini pertama kali tentang masalah akidah. Dan akidah yang kita kaji yaitu prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kita akan kaji yaitu tentang prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kajian yang seperti ini harus diulang ratusan kali. Kajian yang seperti ini tentang prinsip akidah Ahlus Sunnah harus diulang ratusan kali. Karena apa? Karena ini masalah penting dalam kehidupan. Sebagaimana dakwahnya para nabi dan rasul, kita lihat Nabi Nuh alaihi salatu wasalam mendakwakan dakwah tauhid 950 tahun. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam mendakwakan dakwah tauhid selama 950 tahun. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendakwakan dakwah tauhid selama 23 tahun. Dan beliau adalah dai yang terbaik, yang paling baik dari semua dai yang ada di muka bumi, yaitu Rasulullah. Tapi membutuhkan waktu 23 tahun. Apalagi kita, ya, mungkin butuh waktu itu lebih dari 100 tahun untuk mendakwakan ini. Dan ini harus terus diulang-ulang
kajian tentang akidah. Jadi nggak cukup dalam sehari, tidak cukup dalam sepekan, tidak cukup dalam setahun. Sampai orang ini faham betul tentang akidah, tentang tauhid. Kalau ini sudah betul-betul menghunjam dalam hati dan kuat, insya Allah akan membuahkan amal-amal yang baik. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa akidah yang benar ini dan keikhlasan seperti sebuah pohon yang tumbuh dalam hati. Kalau ini baik, maka akan membuahkan tentang amal-amal yang baik dalam kehidupan. Kalau akidah ini baik, akan membuahkan amal-amal yang baik dalam kehidupan. Tapi kalau akidahnya jelek, maka yang dilakukan pun jelek dalam kehidupan ini. Maka akidah ini sangat mendasar yang harus kita pelajari, yang harus kita kaji, yang harus kita amalkan di dalam kehidupan. Ikhwani fid din, a'azakumullah, untuk kajian pada daurah ini, di daurah ilmiah Islam yang pertama di Masjid Nurul Iman, Padang, Sumatera Barat, yang diadakan tanggal 7 dan 8 Muharram 1425 Hijriah atau 27 dan 28 Februari 2004, yang sekarang hari ini hari Sabtu tanggal 7 Muharram 1425 Hijriah, yang kita akan kaji dari kitab Prinsip Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buku ini yang kita akan kaji yaitu Prinsip Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang saya tulis dan saya ringkas dari berbagai kitab para ulama, terutama dari kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, dan juga kitab-kitab yang lain. Kita mulai kajian ini dari Prinsip Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Definisi akidah. Akidah menurut bahasa. Jadi akidah menurut bahasa. Sekarang kita bahas tentang definisi akidah. Akidah menurut bahasa yaitu ikatan atau keyakinan yang kuat atau menetapkan. Menurut istilah, iman yang teguh dan pasti yang tidak mungkin terguncang oleh keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Kemudian akidah Islamiyah ini artinya keimanan yang teguh kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban bertauhid dan taat kepadanya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik dan buruk, mengimani setiap perkara yang sahih adanya, baik yang gaib maupun berita-berita yang pasti, secara ilmiah maupun amaliyah, yang telah ditetapkan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih serta ijma' salafus saleh. Ini saya ambil dari kitab atau dari buku Buhuth fi Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah oleh Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql. Terbitan pertama judulnya Mabahith fi Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian ditambah dan dikoreksi oleh beliau. Cetakan kedua diberikan judul dengan Buhuth fi Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian di sini saya sebutkan bahwa akidah itu, akidah Islamiyah, ini kita harus mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah yang sahih serta ijma' salafus saleh. Nah, apa yang dimaksud dengan salafus saleh? Salafus saleh yaitu generasi yang terbaik, yang pertama dari umat Islam ini, terdiri dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam pembawa petunjuk pada 3 kurun atau generasi pertama yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia yaitu pada masaku ini, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sesudahnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan khairukum, sebaik-baik kalian pada masaku ini.